Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang ayat teragung dalam Al-Quranul Karim, yaitu yang dikenal dengan ayatul kursi, ya, di mana rata-rata kaum muslimin sudah menghafal ayat ini, ya. Sebagaimana tadi disebutkan, kita baca, ya, menjelang tidur, kemudian kita baca juga diantaranya setelah sholat, ya. Ya, ayat ini adalah ayat yang disebut oleh Nabi SAW dengan a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang teragung dalam Al-Quranul Karim, ya, yang terdiri atas 9 atau 10 jumlah kalimat, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang kedua, yang pertama tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah Allah yang Maha hidup dan Maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak ditimpa dengan ngantuk apalagi tidur. Kemudian yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah seluruh di langit dan apa yang di bumi. Kemudian yang kalimat yang kelima, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa beri syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tidak meliputi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma, dan sungguhnya tidak berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan dia adalah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Inilah kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayatul kursi yang kita akan mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jelaskan satu persatu, ya, untuk kita jelaskan satu persatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menamakan ayat ini sebagai a'zamu ayat, sebagaimana dalam hadis dari hadis Ubay bin Ka'ab, di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay, ayu ayatin, ya, a'zamu fi kitabillah. Wahai Ubay, ayat apa yang teragung dalam Al-Quran, ya. Hadis riwayat Muslim, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian Ubay mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faraddada miraran. Nabi mengulangi lagi, ya Ubay, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Ubay, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, ya. Maka akhirnya Ubay menjawab ayatul kursi, ayatul kursi. Dan ini menakjubkan bagi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab hafal Quran. Dia hafal Quran. Ketika datang pertanyaan tersebut, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran, maka dia tentu men-screen seluruh ayat yang dia hafal, 30 juz. Dia cari mana yang terbaik, mana ayat teragung. Karena Rasulullah belum memberitahukan dia sebelumnya. Ya, maka dia beristihad. Makanya ketika ditanya pertama dia mengatakan, Allah wa Rasul alam, Allah yang lebih tahu, Rasul lebih tahu. Tapi Rasulullah ingin membuat dia menjawab beristihad. Ayo, ayat apa tersebut? Apa ayat tersebut? Maka dia kemudian memikirkan lagi sampai akhirnya dia menemukan jawabannya, yaitu ayatul kursi. Nah, ayatul kursi. Jadi bagaimana cerdasnya Ubay bin Ka'ab, dan jawabannya ternyata tepat. Ternyata tepat, berarti dia men-screening 30 juz, ya, dari file yang ada dalam dadanya, kemudian dia keluarkan ayat tersebut. Jadi ini tidak gampang, ya. Apa makna paling agung? Dia harus cerdas memikirkan maksudnya agung apa. Terus ayat banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Maknanya luar biasa semuanya, tapi ada yang teragung, dan ini menunjukkan cerdasnya Ubay bin Ka'ab. Makanya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji beliau dengan mengatakan liyahnikal ilmu
ya Abul Munzir, ya selamat dengan apa namanya? Bahagialah dengan ilmu wahai Abul Munzir, wahai Ubay bin Ka'ab. Yaitu Nabi memujinya karena memuji ilmunya, bagaimana dia bisa memilih ayat teragung dan tepat. Memilih ayat teragung dan tepat. Padahal Rasulullah pertanyaan, dari 30 juz mana ayat teragung? Tidak gampang ya. Namun jawaban beliau tepat radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ayat Al-Kursi disebut dengan ayat yang teragung ya. Ditinjau dari maknanya, kandungannya ya, dari kandungannya. Ini ayat murni berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kita tahu Al-Quran, semua ayat agung dalam Al-Quran. Tetapi sebagaimana akidah Ahlussunnah bahwasanya al-ayat mutafadilah. Ayat-ayat itu bertingkat-tingkat dari sisi kandungannya. Tidak sama antara ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan ayat berbicara tentang misalnya adab, tentang hukum misalnya. Semua adalah firman Allah, semua adalah kalamullah yang mulia. Tetapi ditinjau dari kandungannya, ya, bukan dari pembicaranya. Pembicaranya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Tapi ditinjau dari kandungannya, maka ayat teragung dalam Al-Quran adalah Ayatul Kursi, tidak lain karena kandungannya tentang khusus tentang sifat-sifat Allah. Sama seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Adalah ayat surat yang luar biasa yang sampai disebutkan ta'dilu thulutsal Quran, sama seperti sepertiga Al-Quran. Saya yang baca surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Ayajizu ahadukum an yaqra' thulutsal Quran? Apakah kalian tidak mau membaca sepertiga Al-Quran? Itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Kenapa begitu agung surat Al-Ikhlas? Karena dia disebut dengan Al-Ikhlas karena ukhlisat, dia dimurnikan. Ukhlisat ini dimurnikan khusus membahas tentang sifat-sifat Allah. Padahal lafal Al-Ikhlas tidak ada dalam surat tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Al-Ikhlas. Tidak ada. Tetapi makna surat ini khusus untuk ayat-ayat. Jadi surat ini menjadi surat yang agung sampai sepertiga Al-Quran. Nah, ayat yang paling agung dalam Al-Quran inilah dia, surat Al-Baqarah 255, Ayatul Kursi. Karena seluruh isinya dari kalimat yang pertama sampai kalimat yang ke-9 atau yang ke-10 semuanya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan Ayatul Kursi ya karena dalam surat ini dalam ayat ini satu-satunya ayat yang menyebut tentang kursi. Satu-satunya ayat yang menyebut tentang kursi Allah Subhanahu wa taala, maka dikenal dengan Ayatul Kursi, Ayatul Kursi. Di antara keutamaan Ayatul Kursi tadi, barang siapa membacanya, man qara'aha fil lailah lam yazal alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabu syaitan hatta yusbih. Siapa yang baca ayat kursi di suatu malam, maka Allah akan mengirim penjaga untuk menjaganya dan setan tidak mendekatinya sampai pagi hari ya. Kemudian tadi kita baca ayat kursi setelah salat, setelah zikir, baca ayatul kursi. Baik. Ini ayat intinya mengusir syaitan karena berisi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas kalimat-kalimat yang dapat dalam ayat ini. Yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Ya. Allah lah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilah maksudnya tidak ada sesembahan. Ilah sebagaimana disebutkan dalam bahasa Arab, maknanya adalah ma'luh, seperti kitab maknanya maktub. Jadi fi'al wazannya tapi maknanya maf'ul. Jadi kalau kita artikan la ilaha artinya la ma'luha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang benar tentang la ilaha illallah, dimaknakan kepada tauhid al-uluhiyah, tentang peribadatan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah banyak. Ada pohon disembah, ada batu disembah, ada berhala disembah, ada penghuni kubur disembah, ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ya, ada hewan disembah, ya, persembahan banyak. Al-ma'budat, al-ma'luhat, al-alihah katsirah. Sesembahan banyak. Tapi yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun mengartikan la ilaha artinya la qadir 'alal ikhtira', tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Ini penafsiran yang kurang tepat. Penafsiran kurang tepat karena dibawakan kepada makna rububiyah, dan hal itu tidak menjadikan seorang kemudian Islam, ya. Karena orang-orang Nasara juga mengakui bahwasanya yang mencipta adalah Allah, Tuhan Bapa.
Apalagi orang Yahudi juga mengakui bahwasanya yang menciptakan hanya Allah semata. Ya, mereka mengakui yang menciptakan hanya Allah semata. Ya, orang-orang musyrikin Arab juga mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, kata mereka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrikin Arab mereka berhaji, mereka umrah, mereka tawaf. Jadi kalau diartikan la ilaha illahu, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka ini tafsiran benar tapi tidak pas untuk kalimat la ilaha illallah. Secara bahasa tidak tepat, secara makna tidak tepat. Secara bahasa ilaha artinya ma'luh, ya. Sebenarnya disebutkan ahli bahasa, ya. Dan saya sudah sebutkan dalam buku saya yang baru tentang rukun iman, ya. Ya, bahwasanya secara bahasa ilah artinya ma'luh, yaitu tidak ada yang berhak disembah. Bukan tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Karena kalau kita artikan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka ini secara bahasa salah dan secara makna juga tidak tepat, karena hal ini juga diakui oleh orang-orang musyrikin, baik Nasara maupun Yahudi maupun musyrikin Arab. Mereka juga mengakui tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Jadi yang benar la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak boleh berdoa diserahkan ibadah kecuali hanya Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Doa hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, dan semua ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kata Allah, dan semua yang disembah selain Allah, maka itulah ilah yang batil. Ya, mau yang disembah malaikat, mau yang disembah nabi, mau Nabi Isa, mau Nabi Muhammad, disembah orang saleh, mau disembah apalagi yang disembah adalah batu, pohon, hewan, ini lebih parah lagi. Ini kalimat yang pertama, makna secara ringkas tentang dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia semata. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum inilah dua sifat Allah yang sangat agung. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum artinya Al-Qa'im bi nafsihi, Al-Muqim li ghairihi, yaitu dia tegak secara sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Qiyamuhu bi nafsihi, dia tidak membutuhkan yang lain, ya. Dia adalah Al-Ghani yang maha kaya, As-Samad yang tidak butuh kepada yang lainnya. Kemudian Al-Muqim li ghairihi, yang menjadikan yang lain tegak, yang semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita bahas dulu Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya yang maha hidup, ya, yang memiliki sifat al-hayat, dan seluruh sifat Allah tentunya sempurna, dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kehidupan manusia, ya, karena Allah Subhanahu wa taala azali dan abadi secara zatnya, sementara seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada, minal adam ilal wujud. Al-adam maksudnya ketiadaan, kemudian menjadi wujud. Itu pun tidak sempurna, dengan bertahap, kemudian juga dengan penuh kekurangan dalam kehidupan tersebut, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu maha hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah engkau kepada maha hidup yang tidak bakalan mati. Beda manusia bakalan mati, seluruh makhluk bakalan mati. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang salat, berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, tatkala kau sujud, Allah Maha melihat. Jadi Al-Hayyu yang maha hidup, ya. Adapun selainnya bakalan mati. Didahului dengan ketiadaan, disudahi dengan kematian. Itulah makhluk. Didahului dengan ketiadaan, disudahi dengan kematian. Adapun Allah azali dan abadi. Kemudian adapun makhluk kemudian nanti di suatu menjadi abadi, seperti penghuni surga abadi, penghuni neraka abadi, maka dia pun bukan abadi secara zatnya, tapi dia diabadikan. Diabadikan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak abadi secara zatnya. Sama seperti kita, darinya tidak ada. Kita hidup kita bukan hidup yang sempurna, karena kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Muhyi Al-Mumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, sebagian orang mengatakan, "Ustaz, kalau kita bilang neraka abadi, surga abadi, penghuninya abadi, berarti kita syirik dong, menyamakan dengan Allah." Jawabannya tidak, beda. Neraka penghuninya, surga dan penghuninya abadi tidak sama dengan abadinya Allah. Bedanya apa? Mereka didahului ketiadaan, kemudian mereka tidak abadi dengan sendiri, tapi diabadikan. Adapun Allah Subhanahu wa taala
tidak didahului dengan ketiadaan, dia azali dan abadinya secara zatnya, abadinya secara zatnya. Dan sama sekarang kita hidup, Allah hidup. Apakah syirik kita bilang kita hidup, Allah hidup, sama-sama hidup? Tentu kehidupan kita beda dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha hidup. Dan makanya yang tempat bertawakal yang sesungguhnya adalah Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang Maha hidup, tidak bakalan mati. Kau bertawakal kepada makhluk bakalan mati. Salah, bertawakal kepada makhluk. Kehidupannya penuh dengan kekurangan. Ya, makanya kehidupan Allah Al-Hayyu dipenuhi dengan As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, Al-Alim, dipenuhi dengan yang Maha kuasa, Maha melihat, Maha mendengar, dan sifat-sifat sempurna yang ada pada sifat Al-Hayat atau Al-Hayyu. Nama Allah Al-Hayyu. Ya, ini makna dari Al-Hayyu. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, apa kata Abu Bakar? Ketika itu banyak orang, sebagian orang tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Di antaranya Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar berkhutbah dengan berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Bahwasanya Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Ini Al-Hayyu. Kemudian setelah itu sifat yang nama Allah yang kedua Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu yang Maha tegak, tidak butuh kepada yang lainnya. Dan Al-Muqim li ghairi, yang menegakkan yang lainnya. Semua yang lain tidak bisa tegak kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Qaim, dan dia secara zatnya tegak, dan dia menegakkan yang lainnya, mengurusi yang lainnya. Inilah Al-Qayyum. Al-Qayyum, ya. Makanya di antara sifat Allah As-Samad, atau nama Allah As-Samad, yang semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bergantung kepada yang lainnya. Al-Ghani, yang Maha Kaya, kata Allah, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid." Wahai manusia sekalian, kalian semuanya butuh, fakir kepada Allah. Secara zat kalian fakir kepada Allah. Kalian butuh kepada Allah dari tidak ada menjadi ada. Dari mati menjadi hidup. Dari tidak ada menjadi ada. Dan dalam kehidupan kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertahankan kehidupan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara, kalian adalah fakir ila Allah, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Inilah Al-Qayyum, yaitu apa namanya? Di antaranya Rasulullah pernah berdoa dalam doa istiftah, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Allah, segala puji bagimu. Anta qayyumus, engkau yang mengurusi langit dan bumi dan apa yang ada di antara yang ada padanya, penghuni langit, penghuni bumi, ya. Anta qayyum, yaitu engkau adalah qayyumus samawati wal ardh, yang mengurusi. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Apakah sama dengan Allah yang qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, yang mengurusi seluruh jiwa? Allah mengurusi seluruh jiwa. Kita ini diurusi oleh Allah secara detail, ya. Setiap kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang sanggup melakukan ini kecuali Allah Subhanahu. Makanya kadang-kadang saya kalau turun naik pesawat kemudian mau turun di Bandara Cengkareng, kemudian saya lihat Jakarta dengan begitu padatnya penduduknya, dengan begitu berjuta-juta manusia, semuanya yang ngurusin mereka, siapa kasih makan, kasih minum, hajat mereka, ya ini sulit untuk kita logikakan, ya. Ada yang ngurus, Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia sehebat apapun tidak mau mengurus. Contoh, seorang misalnya direktur atau owner perusahaan, dia tidak mau mengurusi seluruh pekerjaannya. Apalagi kalau pekerjaannya sampai 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, dia nggak mampu ngurusin. Dia nggak mampu ngurusin. Kita manusia subhanallah diurusin, ya diurusin. Ya sampai banyak kejadian-kejadian menunjukkan kita diurusi oleh Allah secara person-person. Kita berdoa Allah kabulkan. Kita dalam kondisi terdesak tiba-tiba dimudahkan urusannya. Benar-benar kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita merasakan. Masing-masing kita merasakan, ya. Dan banyak contoh-contohnya, tapi intinya membuktikan Allah mengurus kita secara person-person. Detail, ya. Raja tidak mungkin ngurusin semua. Dia paling ngurusin suruh menteri-menterinya. Menterinya pun nggak bisa ngurusin, paling suruh wakil-wakil yang ngurusin, dapat pelaporan secara global. Adapun Allah ngurusin seluruh makhluknya, lihat begitu banyak. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau pengurus langit dan bumi dan apa yang ada di atasnya.
Bukan cuma kita, langit yang ngurusin Allah, yang begitu luas, begitu megah, begitu agung. Bumi yang begitu besar, yang ngurus dengan tumbuhannya, dengan hewan-hewannya, dengan atmosfernya, dengan mataharinya, dengan rembulannya, dengan anginnya, dengan tanahnya, dengan gunung-gunungnya, semua enggak siapa bisa ngurusin? Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihin, dan apa yang penghuni langit dengan entah berapa triliun atau miliar malaikat, dengan miliar manusia, dengan hewan mungkin entah berapa triliun hewan dengan berbagai macam modelnya. Allah mengurus ala kulli nafsin. Allah mengurus setiap jiwa, dan ini tidak mampu melakukannya kecuali Tuhan Rabbul Alamin, pencipta mereka, ya. Pencipta mereka. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Inilah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Qayyum tegak di atas dirinya, tidak butuh yang lainnya. Al-Muqim li ghairihi, yang menegakkan yang lainnya, mengurusi yang lainnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini jumlah yang ketiga atau kalimat yang ketiga dalam ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak ditimpa dengan ngantuk, apalagi tidur, ya. Sina yaitu muqaddimatun naum, pembukaan sebelum tidur, ngantuk dulu, ya, ngantuk. Kita semua manusia mengalami rasa kantuk, ya. Ya, ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada ngantuk sama sekali, menunjukkan kesempurnaan sifat al-qayyumiyah, Allah mengurusin, dan kesempurnaan sifat al-hayat, kehidupan Allah. Kehidupan Allah sempurna, dan sifat Allah mengurusi makhluk sempurna. Karena kalau Allah ngantuk, bisa kacau nih alam semesta, ya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak hilang, agar tidak rusak, ya. Kalau Allah enggak ngurus langit dan bumi, bisa hancur, ya. Matahari berjalan dengan orbitnya teratur, entah berapa ribu tahun lalu, entah jutaan tahun, tidak pernah berubah aturannya. Rembulan juga demikian, ya. Matahari kalau maju sedikit mungkin kita sudah terbakar, kalau semakin jauh mungkin jadi es, kita jadi kutub semuanya, enggak bisa hidup bumi ini. Allah berikan jarak yang pas sesuai dengan orbitnya, sehingga muncul beberapa musim di sebagian negara di luar khatulistiwa, ya. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, ya. Musim gugur dan yang lainnya, ya. Subhanallah. Seandainya Allah ngantuk, ya, mungkin matahari jalannya lebih cepat. Kita kalau misalnya duduk di pinggir pantai menunggu buka puasa, lihat matahari lama, mungkin 2 jam lagi. Kalau bisa kita ngatur, matahari pinginnya langsung cepat, langsung tenggelam biar kita bisa buka puasa. Tapi subhanallah, semua sudah ada yang ngatur. Sudah ada yang ngatur, ya. Bukan cuma kita, langit, alam semesta ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Seandainya pengatur tersebut, zat maha pengatur tersebut ngantuk, apalagi tidur, selesai. Makanya yang ngantuk, yang tidur tidak berhak untuk disembah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Bible, bahwasanya Nabi Isa tidur, dibangun oleh murid-muridnya ketika dia naik kapal, dia tidur. Tidur, gimana kalau Tuhan, gimana tidur, ya? Gimana mau mengatur alam semesta kalau tidur, ya? Dibangunkan enggak bangun, akhirnya terbangun juga. Ya, ini di antara kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat nafikan sinah dan naum, ngantuk dan tidur, dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, jika ada sifat manfiyah, itu sifat yang dinafikan, maka melazimkan lawannya yang sempurna. Ya. Jadi kita mengatakan Allah tidak tidur dan Allah tidak ngantuk, maksudnya apa? Maksudnya Allah Maha terjaga. Maksudnya Allah Maha mengurusi alam semesta. Allah Maha mengurusi manusia. Sebagaimana kehidupan Allah yang sempurna. Kehidupan Allah yang sempurna. Di antara sebab kenapa Ayatul Kursi disebut dengan a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang terang dalam Al-Quran, karena di situ terkandung disebut 2 nama Allah yang agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha tegak dan mengurusi, ya. Dan 2 nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, disebutkan dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah dalam Ayatul Kursi, kemudian dalam surat Ali Imran, di awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian juga dalam surat Toha, kata Allah, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya, ini 2 nama yang sangat agung, yang para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Al-Hayyu adalah sumber dari segala sifat-sifat zatiyah. Al-Qayyum adalah sumber dari segala sifat-sifat
fi'liyah, ya, sifat-sifat fi'liyah. Sifat zatiyah seperti Maha mendengar, Maha melihat, ilmu, tentang Maha hikmah. Ini semua kembali kepada ilmu, Maha mendengar, Maha melihat, kemudian Maha berbicara, ini kembali kepada Al-Hayyu. Jadi kehidupan Allah sempurna beserta dengan sifat-sifat yang lainnya. Adapun Al-Qayyum berkaitan sifat-sifat fi'liyah, itu Allah Al-Mumit, Al-Muhyi, yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, berkaitan dengan urusan makhluk. Semuanya kembali kepada nama Al-Qayyum. Ya, nama Al-Qayyum. Yang Al-Hayyu Al-Qayyum kembali kepada Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum kembali kepada Allah. Namun Al-Hayyu adalah semua sifat-sifat zatiyah kembali kepada Al-Hayyu untuk menjelaskan tentang kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan kehidupan Allah. Adapun Al-Qayyum semua sifat-sifat fi'liyah yang berkaitan dengan makhluk, ya, mencipta, memberi rezeki, mematikan, dan macam-macamnya, rahmat, kemudian Allah misalnya merahmati dan lain-lainnya, itu semua kembali kepada Al-Qayyum. Memberi hukuman, memberi nikmat, itu semua kembali kepada Al-Qayyum berkaitan dengan mengurusi. Ini logika sederhananya. Dari sini kita tahu dua nama yang agung. Tidak ada sifat-sifat fi'liyah kecuali untuk menjelaskan kesempurnaan Al-Qayyum, yang maha ngurusi, yang maha tegak dan ngurusi makhluk-makhluknya. Tidak ada sifat-sifat zatiyah, sifat maha mendengar, maha melihat, kecuali untuk menjelaskan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dua nama ini sumber dari nama-nama Allah yang lainnya, sehingga jadilah ayat ini termasuk ayat yang adalah ayat teragung dalam Al-Qur'an, di antaranya sebabnya ini. La ta'khudhu sinatun wa la naum, tidak tidur dan tidak ngantuk, sudah kita jelaskan tadi. Kita lanjut pada kalimat yang keempat, atau jumlah yang keempat. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Hanya milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Semua di alam semesta ini, milik di langit dan di bumi, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini lahu didahulukan, ya. Ya, khabar didahulukan. Asalnya dalam bahasa Arab, ma fis samawati ma fil ardi lahu, apa yang di langit dan apa yang di bumi milik Allah. Asalnya demikian susunannya. Kalau kita mengatakan subjek, predikat, objek, maksudnya ma fis samawati ma fil ardi lahu, yang di langit dan di bumi milik Allah. Tetapi ketika milik Allah didepankan, ada makna hanya milik Allah yang di langit dan di bumi. Semua ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ma di sini adalah ma al-mausulah, memberikan keumuman semua yang di langit. Langitnya, kemudian malaikatnya, semua benda-benda langit, semua yang di langit milik Allah. Ma fil ardi, semua yang di bumi. Lautnya, hewan-hewannya, tumbuhannya, semuanya milik Allah Subhanahu. Kenapa? Allah yang ciptakan. Tidak ada yang ikut serta dengan Allah dalam menciptakan alam semesta. Ya. Tidak ada. Tidak ada yang bersama Allah. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluquna dzubaban wa la yajtama'u la. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bisa menciptakan lalat meskipun mereka bersatu padu menciptakan lalat. Tidak mungkin. Lalat yang kita bilang hewan yang hina tapi sempurna dalam bentuknya sebagai lalat, dia sempurna dengan mata fasetnya, dengan gerakan sayapnya, dengan lincahnya semua. Satu alam semesta mau ciptakan lalat dengan ada nyawanya, tidak bakalan mampu. Jangankan lalat, kata Allah dalam hadis qudsi, wal yakhluqu habbatan, suruh mereka ciptakan biji, kalau ditanam tumbuh enggak bisa. Ciptakan enggak bisa. Yang menciptakan semuanya Allah, bukan dia yang menciptakan, maka dia yang menguasai. Makanya Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki qitmir. Ya, kitmir, ya, yaitu bagian daripada biji korma. Kitmir adalah bagian daripada biji korma, ya, yaitu selaput yang ada di biji korma. Itu tidak ada yang mereka bukan milik mereka, karena yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ciptakan korma? Subhanallah, korma dalamnya ada bijinya, kemudian di biji tersebut ada lapisannya, dan ada fatilahnya, ada macam-macam, yaitu semua Allah ciptakan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya adalah milik Allah. Semua di langit dan bumi adalah milik Allah. Di sini Allah mengatakan fis samawat, dan kita tahu langit ada 7. Ada 7 tingkatan. Dan ini membantah sebagian orang yang mengatakan langit tidak ada, kata mereka di atas itu enggak ada sesuatu, hanya sekedar ruang hampa yang tidak ada penghujungnya. Kita bilang tidak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sab'an shidada, ya. 7 langit yang kuat,
yang kokoh, 7 lapis ya. 7 lapis, dan Allah sering menyebutkan tentang agungnya keagungan Allah dengan masalah langit. Karena langit ini begitu luas, kita tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya, isinya berat, ada malaikat, ada matahari, ada rembulan, namun tidak ada tiangnya yang menyangganya dan tidak ada lubangnya. Hal tara min futur. Ya. Apakah ada lubangnya? Enggak ada. Tidak ada lubangnya sama sekali. Kemudian ada tingkat-tingkatannya, enggak, semua dengan datar langit tersebut. Coba kalau kita bikin bangun rumah, kemudian bikin atap dengan panjang 50 kali 50 sudah sulit. Harus ada tiang di tengahnya. Ya. Sementara langit bighairi amadin tarawnaha, tanpa tiang. Nah, ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma fil ard, dan semua yang di bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan, maka hanya Allah yang memiliki itu semua. Makanya kita kalau tertimpa apa kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Dan kepadanya kita akan kembali. Apapun yang hilang, mobil kita hilang, harta kita hilang, kita bilang innalillah. Kalau jangankan harta kita, kitanya saja milik Allah. Allah yang ciptakan dan kita akan kembali kepada Allah, apalagi apa yang kita miliki. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya, tatkala kita tahu semua milik Allah, maka para ulama mengingatkan semua harta yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu titipan, maka gunakanlah sesuai dengan aturan sang penitip. Ya. Makanya setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Tidak semena-mena, seenak-enaknya, sewenang-wenangnya dia kemudian menggunakan hartanya sesuka hatinya. Beli ini, beli anu, habiskan ini, habiskan sana. Enggak. Semua milik Allah dan kau akan diminta pertanggungjawaban. Baik, kalimat berikutnya. Kalimat yang kelima. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya. Ya. Siapa yang beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya syafaat, berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengatakan tidak ada syafaat. Demikian juga Mu'tazilah, mereka menolak syafaat. Mereka menolak syafaat, ya. Mereka menolak syafaat. Mu'tazilah dan Khawarij menolak syafaat. Makanya mereka meyakini kalau sudah masuk neraka tidak ada namanya keluar dari neraka. Sudah. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah, orang dari neraka bisa keluar, di antaranya dengan dapat syafaat. Syafaat malaikat, syafaat para nabi, syafaat kaum mukminin, juga syafaat dari anak-anak mereka misalnya, ya, dengan syafaat mereka bisa keluar dari neraka jahanam. Makanya disebutkan ada penghuni neraka yang akhirnya masuk surga, yang disebut dengan jahannamiyun, yaitu kalau bahasa kita apa namanya, alumni jahannam. Alumni jahannam kemudian masuk ke dalam surga, Allah berikan mereka kenikmatan sehingga mereka dulunya merasakan pedihnya azab di neraka, kemudian mendapat syafaat, kemudian masuk ke surga. Syafaat berbagai macam modelnya. Ada syafaat ditingkatkan kedudukan di surga. Ada syafaat orang yang tadinya harusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Dan banyak bentuk-bentuk syafaat yang sudah kita bahas dalam pembahasan yang lainnya. Tapi intinya syafaat itu ada. Makanya Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Syafaat tersebut dari sisi Allah. Tidak asal syafaat sendiri-sendiri, asal syafaat enggak. Di sisi Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diizinkan harus yang bertauhid. Ya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Allah berbicara tentang malaikat, kata Allah malaikat tidak bisa beri syafaat kecuali yang Allah ridhai. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat, dalam surat An-Najm kata Allah. Tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala dan kepada siapa yang Allah ridhai. Izin Allah dulu baru kepada siapa yang Allah ridhai, ya. Oleh karenanya kalau Anda ingin dapat syafaat, bertauhidlah. Kalau tidak bertauhid percuma, tidak dapat syafaat. Ibrahim alaihissalam tidak bisa beri syafaat kepada bapaknya. Nuh alaihissalam tidak bisa beri syafaat kepada anaknya, pada istrinya nggak bisa. Ya. Muhammad SAW tidak bisa beri syafaat kepada kerabatnya yang meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya ketika Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Siapa orang paling bahagia mendapat syafaat pada hari kiamat kelak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala ila Allah khalisan min qalbihi," yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Aku sembunyikan atau aku tunda doaku yang pasti dikabulkan pada hari kiamat kelak sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat, dan syafaat ini akan mengenai siapapun dari umatku yang meninggal la yusyriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan syafaat Nabi paling banyak, yaitu jangan berbuat syirik. Kita boleh berdoa kepada Allahumma syafi' Muhammadan fiyya. Ya Allah, berilah izin kepada Rasulullah untuk beri syafaat kepada kita. Ya, bukan kita minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Ya. Orang-orang mukminin juga bisa beri syafaat pada hari kiamat kelak, tapi kita tidak datang ke kuburannya, berilah syafaat kepadaku. Anak kecil juga bisa beri syafaat, bukan kita pergi ke kuburan anak kecil bilang beri syafaat kepadaku. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkan kepada orang-orang beriman untuk beri syafaat. Makanya Al-Qur'an datang pada hari kiamat. Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu minan naum, fasyafi'ni fihi." Ya Rabbku, aku telah mencegah orang ini dari tidur malam, dia baca Quran. Izinkanlah aku untuk beri syafaat kepadanya. Izinkanlah beri syafaat kepadanya. Minta izin dulu. Ya, minta izin kepada Allah. Makanya hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Enggak ada yang berani bicara, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa beri syafaat tiba-tiba, harus minta izin dulu. Maka sebagian orang terlalu pede, kemudian berbicara. Ya, kalau kita baca orang-orang sufi, ya mereka terlalu pede. Ya. Sebagian mereka terlalu pede, kemudian mengatakan macam-macam lah pernyataan mereka. Seperti saya tidak akan masuk surga kecuali murid-muridku masuk duluan misalnya. Ya, saya ngatur-ngatur masalah surga. Hari kiamat bukan hari yang gampang, hari yang sangat dahsyat. Seorang aja para nabi pada takut dengan diri mereka, dengan kondisi mereka. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan? Allah musta'an. Jadi ada syafaat, tapi harus dengan izin Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, kalimat yang keenam, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang belakang mereka. Itu Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan mata mereka dan Allah mengetahui isi hati mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bisa diartikan ma baina aydihim, yaitu di depan mereka, itu Allah tahu apa yang di masa depan. Wa ma khalfahum, Allah tahu juga apa yang telah masa lalu. Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah tahu semuanya. Allah juga tahu apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apa, Allah juga tahu. Ya. Ya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdahu khilalakum. Kata Allah, seandainya orang munafik itu keluar bersama kalian, mereka akan bikin masalah dalam peperangan. Akhirnya mereka tidak keluar. Jadi sesuatu yang tidak terjadi. Kalau terjadi seperti apa, Allah juga tahu. Ini adalah sifat Allah yang maha, sifat ilmu Allah yang maha mengetahui segalanya, ya, berkaitan dengan makhluk-makhluknya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa di depan mereka dan di belakang mereka. Itu Allah maha mengetahui segalanya. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak meliputi sedikit pun dari ilmunya kecuali apa yang Allah kehendaki. Di sini perhatikan, Allah berfirman wala yuhituna, itu mereka tidak meliputi sedikit pun bi syai'in min ilmihi, dari ilmunya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa maksudnya dari ilmunya? Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan min ilmihi maksudnya tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka tidak mengetahui tentang Allah kecuali yang Allah kabarkan kepada mereka. Ya, karena tidak ada yang mengetahui tentang Allah secara detail, tidak ada. Nabi SAW saja tidak mengetahui Allah secara detail. Makanya Nabi ketika memuji Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la uhsi thana'an alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak bisa menguasai pujianmu secara seluruhnya. Engkau anta kama athnaita ala nafsik, engkau sebagaimana kau puji dirimu sendiri. Ya. Makanya dalam doa untuk menghilangkan kesedihan, Nabi berkata, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik
Aw 'allamtahu ahdan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Fi ilmil ghaibi indak anta jal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku mohon kepada Engkau dengan seluruh nama-namamu. Ya. Samaita bihi nafsak, yang Kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Dan kita tahu setiap nama itu ada pujian kepada Allah. Setiap nama itu mengandung sifat Allah. Ya. Aw anzaltahu fi kitabik, sebagai nama tersebut Engkau turunkan di dalam Al-Qur'an. Aw allamtahu ahadan min khalqik, sebagai nama tersebut Kau ajarkan kepada hamba-Mu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang Kau sembunyikan ilmu gaibmu. Jadi ada sifat-sifat Allah yang kita tidak tahu masih banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di padang mahsyar untuk minta izin syafaatul uzma, Nabi sujud, kata Nabi, fayufta alayya bimahamid la uhsinaha al-an. Allah lalu bukakan kepadaku tentang bagaimana memuji Allah yang aku sekarang tidak bisa. Tapi nanti Nabi diajarkan oleh Allah bagaimana memuji Allah ketika Nabi sujud di padang mahsyar untuk terjadi syafaatul uzma. Jadi benar kata Allah, wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Mereka tidak bisa mengetahui tentang Allah, tidak bisa meliputi ilmu mereka tentang Allah kecuali yang Allah izinkan. Makanya hari kiamat ketika orang-orang beriman melihat Allah, Allah berkata, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan mereka tidak bisa meliputi Allah. Allah begitu maha besar. Mereka melihat Allah, tapi mereka tidak bisa meliputi Allah. Karena Allah maha besar. Demikian juga ilmu tentang Allah, kita sangat terbatas tentang Allah, kecuali yang Allah izinkan. Ini tafsiran pertama berkaitan tentang ilmu tentang Allah. Artinya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Bahwasanya mereka tidak meliputi ilmu tentang Allah, kecuali yang Allah kasih tahu. Tafsiran kedua, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, artinya mereka tidak punya ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Mereka tidak punya sedikit pun ilmu Allah, ya, itu ilmu apa saja kecuali yang Allah ajarkan kepada mereka yang Allah kehendaki. Ya, kita tahu ilmu kita sangat terbatas. Kalau Allah tidak ajarkan kepada manusia, manusia tidak punya ilmu. Manusia tidak punya ilmu, dan ilmu manusia, ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Dan kita mengalami kemajuan ilmu dan teknologi, tapi secara sains, secara perlahan, kemudian naik, kemudian seperti itu. Ya, tapi itu semua Allah berikan secara bertahap. Bandingkan 100 tahun lalu dengan sekarang, ilmu manusia lebih tinggi daripada 100 tahun yang lalu. Ya. Allah tidak langsung kasih semuanya, pelan-pelan. Sesuai dengan yang Allah kehendaki, dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan semua Allah sudah, subhanallah, Allah sudah siapkan alam semesta ini dengan ada metalnya, dengan ada oksigennya, dengan ada lautnya. Sehingga kemudian ilmu manusia mulai berkembang, Allah ajarkan, mulai ditemukanlah kapal, mulai ditemukan pesawat, mulai ditemukan energi. Ini semua menunjukkan ada Tuhan. Tidak mungkin kebetulan ada minyak bumi, enggak kebetulan klop dengan mobil, klop dengan ini, klop dengan kebutuhan manusia, enggak mungkin. Karena fasilitas ini Allah siapkan untuk manusia. Hanya saja ilmu mereka dibuka sedikit demi sedikit. Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mereka tidak akan meliputi, ilmu mereka tidak akan meliputi segalanya. Yang mereka diberikan seluruh total ilmu ini cuma sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Makanya ketika mereka bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh urusan Rabbku. Ilmu kita masih sangat sedikit, ya. Banyak hal yang kita tidak ketahui, apalagi ruh aja dalam tubuh kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Apalagi kalau kita bicara alam jin, alam malaikat, ya. Dan masih banyak hal yang ilmu kita sangat cetek, sangat sedikit. Maka seorang jangan sampai angkuh, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, ya. Yang ke-8, ya. Allahu la ilaha illahu, kalimat pertama, Al-Hayyul Qayyum, kalimat yang kedua, la ta'khudhu sinatun wa la naum, kalimat yang ketiga, lahu ma fis samawati ma fil ard, kalimat yang keempat, man dzal la yashfa'u indahu illa bi idzni, yang kelima, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang keenam, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', yang ketujuh, yang sekarang ke-8. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi ini maksudnya apa, ya? Datang dalam hadis bahwasanya tidaklah kursi dibandingkan dengan langit, tidaklah langit dibandingkan dengan kursi, illa ka halaqatin mulqat bi ardin falat. Ya, mas samawatu minal kursi, tidak langit yang 7 dibandingkan dengan kursi, seperti cincin yang lemparkan di padang terbuka, ya. Kemudian tidaklah kursi dibandingkan dengan ars, juga sedemikian itu. Artinya langit dibandingkan kursi, langit sangat kecil, langit sangat kecil, kursi sangat luas. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan, menyebut tentang kursi.
Ya. Saya sendiri cenderung kepada hadisnya dhaif ya. Kemudian datang dalam sebagian riwayat dari sahabat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari, mereka berdua mengatakan dengan sanad yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih, dua-duanya sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ad-Daruqutni, dari Ibnu Khuzaimah ya. Ibnu Abbas berkata al-kursi maudhi'ul qadamain. Bahwasanya kursi adalah tempat kedua kaki ya. Ini juga dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan ini tapi bukan hadis, dia mauquf, hanya perkataan para sahabat ya. Maka sebagian ulama mengatakan kita sulit mengambilnya karena Ibnu Abbas mengambil dari Israiliyat, kemungkinan dari Israiliyat. Sebagian ulama mengatakan tidak, kita mengambilnya pendapat Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas tidak mungkin bicara tentang masalah Tuhan kemudian mengambil dari Israiliyat. Dan ini hukumnya adalah hukum marfu, karena tidak mungkin Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari berbicara tentang sesuatu yang gaib kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini asarnya sahih menguatkan tentang hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, bahwasanya neraka selalu minta nambah, hal min mazid ya, mana tambahan sementara penghuni neraka sudah tidak ada. Maka hatta yadha'u Rabbul Izzati qadamahu, sampai Allah meletakkan kakinya di neraka, baru kemudian neraka berkata qad cukup ya. Dan hadis itu menunjukkan Allah punya kaki ya, sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat yang lain. Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan. Tetapi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ya, jadi semua yang terbetik dalam benak kita, wajah Allah begini, mata Allah begini, tangan Allah begini, kaki Allah begini, semuanya tidak benar. Ya, karena manusia ini daya khayalnya tergantung dengan apa yang sudah ditangkap oleh panca inderanya. Ya, padahal Allah tidak bisa dianalogikan dengan makhluk. Ya, kita tidak bisa membayangkan kecuali yang sudah ditangkap oleh panca indera ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sama dengan makhluknya, maka sebagaimana zatnya tidak sama seperti zat makhluk, maka demikian juga wajahnya, demikian juga tangannya, demikian kakinya, demikian juga matanya tidak sama dengan makhluk. Dan ini kaidah yang harus kita ingat selalu. Kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya. Adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah, tidak ada yang tahu. Ya, makanya ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Allah beristiwa di atas arsy. Ayatnya ma'ruf, "Kaifa istawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Dia tanya bagaimananya. Maka Imam Malik pun nunduk sampai berkeringat, sampai marah. Imam Malik mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita sudah tahu maknanya di atas. Wal imanu bihi wajib. Iman kepada hal tersebut wajib. Ya. Wal kaifu majhul, bagaimana tidak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Akhriju hadzal mubtadi', keluarkanlah mubtadi' ini, kata Imam Malik. Maka kita mengatakan demikian juga kursi atau kaki Allah atau tangan Allah kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditetapkan oleh para sahabat. Seandainya ini tidak ada asarnya, tentu kita tidak akan menyampaikan, tapi datang asar yang sahih dari Ibnu Abbas dan juga dari Abu Musa al-Asy'ari. Datang dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan al-kursi al-ilmu. Kursi adalah ilmu. Namun riwayat ini riwayat yang dhaif. Dan dijelaskan oleh para ahli hadis. Yang lebih sahih adalah perkataan Ibnu Abbas, al-kursi maudhi'ul qadamain, kursi adalah tempat dua kaki. Ya, adapun al-kursi adalah ilmu, maka ini hadis riwayatnya lemah. Dan kalau kita terapkan di sini kurang pas, karena wasi'a kursiyus samawati wal arda, Allah sudah bicara tentang ilmu sebelumnya, tentang ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui yang apa di depan mereka, belakang mereka. Kemudian juga tidak ada yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wasi'a kursiyus samawati wal arda, ilmu Allah meliputi langit dan bumi, ya. Seakan-akan pengulangan tentang masalah ilmu. Lagi pula sanadnya lemah, ya. Intinya kursi adalah makhluk, ya. Ada yang mengartikan kursi juga arsy, ini pendapat. Ada yang mengatakan kursi adalah arsy, ya. Intinya ini ada pendapat yang mengatakan kursi adalah arsy, ada yang mengatakan kursi selain arsy. Tapi kursi tersebut luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan meliputi langit dan bumi, ya. Sangat besar kursi tersebut. Inilah kenapa ayat tersebut disebut ayatul kursi. Kemudian jumlah yang atau kalimat yang ke-9, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Maknanya wala yuthqiluhu, tidak memberatkan bagi Allah
mudah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Ya, mudah bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Ya, kalau sulit bagi Allah maka repot alam semesta ini. Ya, Allah yang memegang langit dan bumi. Allah yang mengurusi alam semesta, Allah yang mengurusi arsy, Allah yang mengurusi kursi. Ya. Maka ini bantahan terhadap sebagian orang mengatakan kalau Allah di atas langit, Allah butuh langit. Kalau Allah di atas arsy, Allah butuh arsy. Jawabannya tidak. Arsy, langit semua yang butuh kepada Allah. Tidak berarti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Innallaha yumsiku samawati wal ardh. Allah memegang langit dan bumi. Wala ya'udu hifdzuhuma. Langit dan bumi tidak berat bagi Allah untuk mengurusi langit dan bumi, menjaga langit dan bumi. Ya, jadi tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah, sehingga akhirnya sebagian mereka menolak Allah di atas. Kata mereka kalau Allah di atas arsy, Allah butuh kepada arsy. Kita sering sampaikan bahwasanya itu tidak lazim. Yang di atas tidak mesti butuh yang kepada di bawah. Itu kalau manusia iya, kalau makhluk iya. Ya, tapi buktinya juga ada makhluk yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit dan bumi, langit lebih luas, langit lebih tinggi, bumi kecil, bumi hanyalah isi daripada langit, tetapi langit tidak butuh kepada bumi. Bahkan tidak ada tiang yang menyangga langit. Bighairi amadin tarawunaha. Langit tegak tanpa ada tiang yang menyangga langit tersebut. Nah, kalau ada makhluk yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, kita bilang apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy, Allah di atas langit, Allah di atas kursi dan Allah tidak butuh dengan itu semua. Justru Allah yang menjaga makhluk-makhluk tersebut. Dan kalimat yang ke-10, wa huwal aliyul azim, dialah Allah yang maha tinggi. Al-azim dan maha agung, ya. Wa huwal aliyul azim, Allah maha tinggi. Ya, maha tinggi. Saya pernah lihat ceramah sebagian dai yang menolak Allah di atas. Namun ketika dia menafsirkan ini mengatakan wa huwal aliyul azim, Allah maha tinggi, ditunjuk ke atas. Ya. Fitrahnya tahu bahwasanya Allah maha tinggi. Allah di luar alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu alam semesta tidak ada, Allah ciptakan, dan Allah di luar alam semesta, ya. Dan Allah di luar alam semesta bukan berarti Allah butuh kepada tempat di luar alam semesta. Tempat termasuk alam semesta. Saya ulangi, tempat termasuk alam semesta. Dan Allah sebagaimana sebelum menciptakan alam semesta tidak butuh kepada tempat, tidak ada tempat, dan setelah Allah menciptakan tempat juga Allah tidak butuh kepada tempat. Allah di luar alam semesta, di luar tempat-tempat tersebut. Sehingga kalau kita mengatakan Allah di atas, maksudnya Allah di luar alam. Bukan ada ruang hampa yang Allah dalam seluruh, tidak, ya. Sebagaimana kita katakan langit tidak butuh kepada bumi, ya. Dan langit di luar bumi, maka Allah di luar alam semesta. Al-Azim, dan dialah maha agung dalam segalanya, agung dalam zatnya, agung dalam sifat-sifatnya, agung dalam keputusannya, agung dalam hikmahnya. Allah maha agung dalam segalanya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit faedah yang bisa kita sampaikan dari Ayatul Kursi. Semoga ketika membacanya kita bisa membaca dengan lebih khidmat, ya, karena adalah a'zamu ayat yang teragung dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanakallah bihamdik.